Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi di channel pembelajaran kelas 3. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Bagi yang belum, ditunggu untuk bergabung. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang ke-6. Silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu serta menyiapkan semua alat tulis yang diperlukan pada kegiatan pembelajaran. Selamat belajar, semangat belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang ke-6 ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. 2. Siswa diharapkan dapat membuat kalimat dengan kata yang berhubungan dengan perkembangbiakan tumbuhan. 3. Siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap kerjasama. Dan yang keempat, siswa diharapkan dapat menyelesaikan pembagian bilangan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Secara buatan artinya bahwa perkembangbiakan tersebut memerlukan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan buatan yaitu mencangkok. Mari kita lihat bagaimana urutan atau langkah dalam kegiatan mencangkok. Langkah-langkah kegiatan mencangkok yaitu yang pertama, memilih cabang atau dahan dengan ukuran sedang. Jadi tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar agar mudah dilakukan pencangkokan. Yang kedua, mengupas kulit dahan dan membuang lendirnya sampai bersih. Lendir ini biasanya terasa licin, sehingga harus dibuang bisa menggunakan kedalaman antara 5-9 cm ketika mengupas kulit dahan. Dan yang ketiga, menutup luka dengan tanah subur. Maksud luka ini yaitu bagian dahan yang sudah dibuang kulit dan lendirnya tadi ditutup dengan menggunakan tanah subur. Tanah subur yaitu tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang atau pupuk kompos lainnya yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang keempat, membungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik dan diikat dengan tali. Dahan yang dicangkok memerlukan perawatan khusus. Berikut cara merawat tanaman yang dicangkok. Yang pertama, menyiram dahan tersebut atau dahan yang dicangkok setiap pagi dan sore hari agar terjaga kelembabannya. Kemudian yang kedua, setelah akarnya tumbuh, dahan yang dicangkok dipotong dan ditanam di tempat yang sejuk, tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Akar akan tumbuh sekitar 1-2 bulan setelah dahan tersebut dicangkok. Tanaman hasil cangkokan mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan. Adapun keuntungan tanaman yang dicangkok yaitu 1. Tanaman cepat tumbuh. 2. Mutu tanaman lebih baik dari induknya. Yang ketiga, tanaman cepat berbuah. Dan yang keempat, tanaman tidak terlalu tinggi sehingga dapat ditanam di dalam pot. Adapun kelemahan hasil cangkokan yaitu 1. Tanaman mudah roboh karena akarnya yang kurang kuat. Yang kedua, tanaman cepat mati. Dan yang ketiga, dapat merusak tanaman induk karena tanaman induk, batang atau cabang dahannya banyak yang disayat sehingga dapat mengurangi pertumbuhan daripada tanaman induknya.
Jika anak-anak akan melakukan kegiatan mencangkok, anak-anak pastikan sudah menyiapkan semua alat dan bahan untuk kegiatan mencangkok. Yang pertama ada pisau. Pisau ini kita gunakan untuk menghilangkan kulit dan lendir yang terdapat pada dahan yang akan kita cangkok. Kemudian yang kedua ada tanah. Tanah ini berguna untuk menutup seluruh bagian dahan yang telah dihilangkan kulit dan juga lendirnya. Kemudian yang ketiga, kita memerlukan sabut kelapa atau plastik untuk membungkus bagian dahan yang sudah diselimuti menggunakan tanah. Dan yang terakhir, kita memerlukan tali yang berguna untuk mengikat sabut kelapa atau plastik yang telah kita gunakan untuk membungkus cangkokan tersebut. Berdasarkan bacaan mencangkok tanaman yang terdapat pada buku tema 1, ada kata-kata yang berhubungan dengan perkembangbiakan, di antaranya yaitu 1. Tunas, 2. Umbi, 3. Perkembangbiakan buatan, yang keempat mencangkok, dan yang kelima biji. Kita akan membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang berhubungan dengan perkembangbiakan tersebut. Di sini Bu Tiwi akan memberikan 2 contoh kalimat yang menggunakan kata mencangkok dan kata biji. Yang pertama, ibu sedang mencangkok tanaman mangga. Dan yang kedua, pohon jeruk berkembang biak dengan menggunakan biji. Nanti yang lain anak-anak bisa membuat kalimatnya sendiri. Keluarga Udin sedang melaksanakan kegiatan berkebun. Di sini mereka melakukan kerjasama. Anak-anak membantu berbagai kegiatan di acara berkebun tersebut. Kegiatan apa saja yang dapat dibantu oleh anak-anak untuk kegiatan berkebun? Untuk membantu pada kegiatan berkebun, anak-anak bisa melakukan menyiram tanaman, memupuk tanaman, dan juga mencabut rumput yang mengganggu tanaman agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kegiatan kerjasama dalam melakukan suatu kegiatan sangat kita perlukan agar pekerjaan tersebut cepat selesai, pekerjaan yang berat menjadi ringan, serta dapat mempererat kekeluargaan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang memerlukan bantuan. Mari kita pelajari satu persatu sikap kerjasama yang perlu kita terapkan. Mari kita belajar bersikap bekerja sama. Siti melihat ibu sedang menyiram tanaman. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Siti? Betul sekali. Sebaiknya Siti membantu ibu agar pekerjaan ibu cepat selesai. Nah, itu anak-anak, sikap kerjasama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berkebun, Siti, Dayu, dan Edo akan belajar tentang pembagian bilangan. Mari kita belajar bersama Siti dan teman-teman. Jika Lani mempunyai 332 tanaman dan akan dibagi menjadi 2 lahan, maka tanaman yang akan ia tanam pada setiap lahan dapat kita cari dengan menggunakan porogapit. Caranya, 332 ini kita letakkan di dalam tempat porogapit yang bagian dalam, kemudian angka 2 kita letakkan di bagian luar. Anak-anak harus hafal perkalian 2. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6. Anak-anak harus hafal perkalian 2 karena dibagi dengan bilangan 2. Yang pertama, satu angka kita ambil, 3 bisa dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 3, yang paling dekat tetapi tidak boleh lebih di sini ya. 2 kali 1. Jadi 3 dibagi 2 hasilnya 1. Ini ke bawah, 1 kali 2, 2. Kita kurangkan. Ini harus lurus. 3 dikurangi 2, 1. Turunkan 1 angka, 13 dibagi 2.
perkalian 2 yang hasilnya kurang dari 13 atau sama dengan 13. Ada di sebelah sini. Ya, jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. 13 bagi 2 ini nanti dapat 6. 6 kali 2, 12. Kita kurangi lagi, 3 dikurangi 2, 1. 1 dikurangi 1, 0. Kemudian masih ada satu angka diturunkan. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kali 2, 12. Kita kurangi. Jika hasilnya sudah 0 dan di atas tidak ada angka, berarti sudah selesai. Jadi hasilnya 166. Demikian tadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.